Oke guys, kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Selasa, tanggal 13 September, jam 7 malam ya. Hari ini kita akan membahas emiten CPRO ya, Central Proteina Prima. Nah, CPRO ini adalah perusahaan ya yang bergerak di bidang aquaculture ya. Eh, di bidang tambak udang terpadu ya, berarti dia punya tambak udang begitu. Selain itu juga dia menyediakan pakan ternak ya. Pakan ternak termasuk pakan udang, pakan ikan, makanan ikan mewah, makanan burung, anjing, kucing, ya dan sebagainya itu ya. Ya ini juga merupakan saham requestan guys. Kita akan bahas nanti kita bedah fundamentalnya dan juga teknikalnya secara teknikal. Kemudian juga perusahaan ini juga memproduksi olahan seafood beku ya, dengan merek dagang Cam, Fiesta, Frost ya. Ini juga sudah sering kita ketemui ya dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Oke, nah ini juga perusahaan ini sudah apa ya bergerak, berdiri cukup lama begitu 1980, sejak 1980 dan bisa bertahan sampai sekarang. Itu merupakan suatu ya kelebihannya dia gitu ya. Ya pastinya sudah teruji lah ya, karena sudah lama juga ini perusahaan. Kemudian untuk industrinya ya ini ya yang saya bilang tadi, produk makanan dan pertanian, ada tambak udangnya juga tadi. Untuk kapitalisasinya 4 triliun. Oke, ya bagus sih ya bagi perusahaan yang bergerak di bidang aquaculture ini. Kalau kapitalisasinya sekian ya lumayan sih, bagus. Kemudian untuk pemegang saham rata-ratanya ya, mayoritas di masyarakatnya sebesar 30%. Ini bagus ya. Nggak ada masalah. Bagus itu atau liquid ya, liquid itu di atas 30%, tapi juga jangan terlalu liquid begitu ya. Diusahakan sih sampai 50% aja ya, 49% lah ya, itu bagus. Oke, kemudian ini nama-nama komisaris direksinya. Ini ada beberapa nama anak perusahaannya juga ya, cukup banyak sih ya. Untuk pendapatannya, produksinya, income-nya terbesar di pakan ya, pakan ternak. Kemudian ada produk makanannya seperti tadi Cam Fiesta ya. Kemudian benur, benur itu benih ikan ya guys. Benur itu benih ikan, kemudian lainnya ya. Entah ini lainnya ini apa nih. Kemudian untuk distribusinya sendiri, areanya ada lokal, ini paling banyak. Ekspornya hanya 15%. Ya, setidaknya dia punya ekspor ya, ini bagus sih. Oke, kemudian pergerakan harga sahamnya sejak IPO-nya segini-gini aja ya. Paling tinggi ATH-nya ada di 720 guys. Itu pun juga terjadi di 2007. Nah, ini kenapa nih? Ya kalau kita lihat secara sekilas untuk profilnya, karena ini perusahaan sudah cukup lama, ini harusnya bagus ya guys ya. Tapi tidak tercermin dari pergerakan harga sahamnya nih ya, segini-segini aja gitu loh ya. Ya kita lihat nanti penyakitnya di mana. Oke, langsung kita lihat untuk analisa fundamentalnya dulu ya. Di finansialnya, sebentar ya guys, agak lama. Oke. Ya, langsung kita lihat di laba pemilik entitas induk. Ya, saya lihat sekilas di sini ada, memang ada penurunan guys ya. Dimana di kuartal 3 dia sempat naik gede sebesar 2 triliun ya. Tapi di kuartal 4-nya dia turun nih, jadi 93 miliar. Naik lagi di kuartal 1 104 miliar dan turun di kuartal 2 87 miliar. Nah, mungkin ini yang mengakibatkan harga sahamnya cenderung ya segini-segini aja ya guys. Tadi kan paling tinggi itu ada di 720 ya guys. Nah, ini dia sempat naik gede. Ini kayaknya kalau nggak salah ya akibat dari reaksi pasar ya terhadap income-nya ini yang gede nih, 2 triliunan nih ya. Makanya dia ya sempat diapresiasi masyarakat lah. Kemudian income-nya turun ya, naik turun begitu ya, sama ya. Naik kemudian turun, naik lagi ya turun ya.
Sekarang harganya ada di 74. Itu ya guys ya. Jadi fundamental itu memang tidak pernah bohong sih menurut saya ya. Ketika laporan keuangannya bagus plus ditambah dividen ya pastinya dia bakal naik gede. Tapi ya itu merupakan respon atau apresiasi dari investor sih. Seperti itu loh. Tapi ketika laporan keuangannya jelek, ya udah, pasar juga atau investor juga ya akan mengapresiasi kebalikannya begitu loh ya itu. Apalagi kalau dia nggak bagi dividen ya, kita lihat nanti dia bagi dividen nggak sih. Corp Action, oke, sejauh ini dia belum bagi dividen guys ya, padahal perusahaan ini sudah cukup lama berdiri. Ya, dari sini aja kita bisa simpulkan guys, jadi perusahaan yang tidak pernah membagikan dividen ya akan sulit untuk diapresiasi oleh masyarakat begitu loh ya. Apalagi ini udah nggak bagi dividen, labanya pun juga menurun guys, kayak gitu loh. Apalagi nanti kalau bagi dividen ya tambah tergerus nanti PS-nya kayak gitu ya. Kalau begini juga ini bukan berarti perusahaannya jelek ya guys, mungkin ada faktor lainnya atau mungkin faktor dari dalam perusahaan yang mengakibatkan memang untuk fundamentalnya sendiri ya kurang bagus begitu loh ya. Bukan berarti produknya jelek, bukan ya, bukan berarti produknya jelek atau mungkin perusahaannya jelek, bukan, tapi memang ya mungkin ada faktor yang mempengaruhi laporan keuangannya kurang bagus begitu atau mengalami penurunan kayak gitu ya. Langsung aja kita lihat untuk IPS-nya, maka dari itu IPS-nya juga menurun ya guys. Ini sempat naik gede di kuartal 3 2021. ROE-nya, oh per dulu, pernya ya jelas sudah kemahalan untuk kuartalnya ya. Kuartal 2 ini ROE-nya udah kemahalan guys ya. Makanya dia ya segini-segini aja. Untuk hari ini ya, hari ini turun 3% guys. Gitu. Kemudian untuk ROE 2 kali 2 4% ya nggak worth it sih kalau menurut saya ya. Nggak worth it kalau menurut saya ROE yang kecil 4%-an kayak gitu. Ya itu sih. Oke, berarti dari sini aja kita dapat simpulkan bahwa perusahaan ini ya secara fundamental sih ya nggak worth it sih guys ya. Nggak worth it kayak gitu. Ya, masih belum sih. Mungkin nanti beberapa tahun ke depan dia ada perbaikan manajemen atau perbaikan usahanya begitu sehingga laporan keuangannya tambah membaik dan juga plus bagi dividen guys ya. Pasti juga investor juga akan mengapresiasi dengan masuk kayak gitu loh ya. Itu sih guys. Jadi kalau saran saya sih lebih baik kalian entry ya di saham-saham sehat yang keuangannya bagus, terus bertumbuh atau terus grow, dan ditambah dia bagi dividen guys, karena bakal pastinya bakal diapresiasi oleh ya oleh pasar kayak gitu loh ya. Itu pasar pun juga senang kalau dapat dividen begitu, dan dividennya pun juga nggak kecil ya, dividennya nggak kecil ya. Kalau menurut saya fairnya ya, fairnya itu adalah 50% 50%, 50% untuk dibagikan ke dalam bentuk dividen, 50%-nya lagi digunakan untuk ekspansi perusahaan begitu. Jadi dividen itu penting guys bagi investor. Jadi dividen itu adalah indikator ya, salah satu indikator seberapa fair perusahaan tersebut atau emiten tersebut terhadap pemegang sahamnya atau investornya begitu ya. Itu sih guys. Oke, langsung kita lihat untuk key rasionya. Per annualisnya 11 kali ya, ini nggak worth it, udah lebih dari 10 ya. Kalau medium itu di bawah 10, kemudian lebih bagus lagi di bawah 5 guys gitu. Kemudian untuk IPS-nya 6 ya, untuk IPS-nya 6 ya, karena memang ini dia ada penurunan. Coba kalau kita cek di RTI, dia ada kenaikan nggak untuk IPS anualisnya dari 2021 ke 2022. Kita lihat ya, TPRO istatnya. Oke, untuk IPS anualisnya di 2021 guys itu sebesar 37, dan untuk IPS di 2022 untuk anualisnya adalah 6, jadi mengalami penurunan guys ya. Ya sudah jelas ini ya memang reaksi pasar ya ketika
finansialnya dan kistatnya tidak sesuai dengan harapan, ya harganya segini-segini aja guys. Apalagi ditambah dia tidak bagi dividen, ya kita tidak bisa menghitung dividen yieldnya bro, guys, itu ya percuma gitu loh ya, kita masuk di sini juga kita nggak dapat dividen ya, kita harus menjual sahamnya dulu untuk merasakan cuannya begitu ya. Enaknya lagi ya kalau kita memang invest di emiten yang rutin bagiin dividen ya, tanpa harus menjual sahamnya begitu, kita nikmati dividennya, bisa merasakan begitu ya. Pastinya juga capital gain bakal mengikuti. Kenapa? Karena memang yaitu apresiasi pasar ya, apalagi kalau dividen yieldnya masih oke gitu guys ya. Jadi kesimpulannya secara fundamental ya, sebetulnya untuk emiten ini belum worth it sih guys ya, ditambah lagi dia tidak membagikan dividen seperti itu. Oke, dari segi teknikalnya kita lihat juga. Ya, ini turun dalam banget nih guys, tadi closing di 74 ya. Oke, sebetulnya dia berada di area supportnya sih guys ya, kan dia pernah menyentuh di sini nih, saya gambarkan ya. Oh sorry sorry, horizontal line. Nah ini ya, ini area supportnya ya, karena dia pernah menembus ATA di sini. Kemudian area support kedua yang jelas di sini ya. Ini dua ini area support di area 72 sampai dengan area ya seginilah ya. Nah, segini. Di area 75 ya. 72 sampai 75 itu merupakan area support yang pertama, guys. Kemudian area support yang kedua di sini area 67 ya. Nah, kita gambarkan 64 sampai 67 ya, ini area support yang kedua. Kemudian area support yang ketiga jelas di sini. Ini adalah bottomnya guys. Nah di sini ya. Nah kita lihat ini kan dia sempat turun nih ya. Kalau dia bisa break lebih dari 75 besok, ya sebetulnya dia bisa melanjutkan kenaikannya ya. Untuk TP-nya, area TP-nya di sini yang pertama, ini saya kasih warna hijau aja. Ini TP yang pertama. Kemudian TP yang kedua, bentar ya, saya kecilkan dulu. Nah di sini, di sini dulu nih. Nah ini 87 ya. Area TP yang ketiga pasti di sini. Nah, dah. Oke, ini area-area support dan resistnya. Untuk sebetulnya ini berada di area support yang pertama nih guys ya. Kalau dia bisa break ya lebih dari 75 closingnya, ya dia bakal melanjutkan ke area take profit yang pertama yaitu 80 guys. Tapi kalau dia jebol ya, dia jangan sampai jebol di area 72 guys. Kenapa? Karena ketika dia jebol area 72 dia bakal melanjutkan downtrendnya ya guys ya, itu di area 67 ya. Sejauh ini sih kalau kita ukur ya dengan menggunakan garis trend line, nah sini jadi masih masih uptrend sih guys ya. Masih uptrend begitu ya, jangan sampai besok jebol aja sih di area supportnya sih. Jauh ini sih masih aman guys, ini masih uptrend membentuk higher high ya, higher low. Ini higher high, higher low, kemudian higher high lagi menyentuh ATH-nya nih. Yang pertama di area 80, dia kempes lagi. Jadi dia bakal ini sih guys ya, bakal membuat higher low lagi sih guys. Gitu. Itu sih guys. Ya sebetulnya juga ini juga membentuk cup handle sebetulnya guys ya. Ini cupnya, kemudian ini handle-nya. Dia melanjutkan ke area ATH sebelumnya ya di area 80, tapi dia tidak mampu untuk menembus ke atas guys, jadi kempes lagi ya. Kita lihat aja, cek aja ya, kalau dia bisa menembus 75 ya dia bakal ke 80, tapi kalau dia tembus ke bawah di bawah 72 begitu ya, dia bakal ke area support yang kedua guys di area 64 ataupun 67 ya. Itu aja mungkin guys, dari sini kesimpulannya adalah secara fundamental
Ini saham menurut saya sih nggak worth it sih guys ya, nggak worth it. Kalau kalian tanya saya layak entry atau enggak, ya lebih baik untuk sekarang pilih saham-saham yang lebih baik dari ini, kayak gitu. Banyak sih, ini bukan berarti perusahaannya bagus ya, gitu. Bukan berarti perusahaannya jelek, sorry, bukan berarti perusahaannya jelek ya, memang ini belum worth it gitu. Kemudian untuk dari segi teknikal, sejauh ini tren lainnya masih uptrend. Kalau dia bisa tembus 75 ke atas ya dia bakal naik ke 80, tapi kalau dia tembus 72 ke bawah ya dia bakal melanjutkan area support yang kedua di area 64 sampai 67. Mungkin itu aja guys dari saya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video. See you semua, bye.